Dari Sabang sampai Merauke pun kenal foto tersebut. Bahkan saya yakin malaikat pencabut nyawa pun kenal dengan foto tersebut. Beliau adalah ketua hakim yang sudah memvonis Habib Muhammad Rizik Syihab 4 tahun penjara. Miris, Hakim Hatwanto seperti orang gila datangi HRS, takut bernasib sama seperti Budi Jarot. Di akhirat orang akan membawa kezolimannya. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan memikul kecurangannya di hari kiamat. Nauzubillah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi kecurangan yang kau lakukan akan dituntut di hadapan Allah. Salat yang kau lakukan diambil orang kepenuhan, puasa yang kau lakukan diambil oleh orang rambah hilir, puasa yang kau lakukan diambil oleh orang dari dadu-dadu. Habis amal yang kau lakukan. Walam yuqda alaih, yang menuntut masih banyak. Satu provinsi menuntut 6,5 juta penduduk Riau menuntut. Faniyat hasanatuhu, amalnya sudah habis. Ukhidat khotoyahum, diambil dosa orang-orang yang dizolimi. Summa turihat ilai, campakkan ke dia. Summa turihat fitnar, lalu dia dicampakkan ke dalam api neraka. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena berzina, masuk neraka bukan karena minum khamar, masuk neraka karena apa? Karena zolim dan curang. Zolim itu utang, kalau kamu nggak bayar hari ini, besok, kalau nggak besok, lusa. Tapi sebelum ente mati, kamu harus membayar kezoliman yang pernah kamu torehkan kepada orang. Ente mau berjenggot, nggak berjenggot, cingkrang, nggak cingkrang, ente bisa baca kitab, nggak bisa baca kitab, ente faham Quran, nggak faham Quran, ente dolimin orang, kelar. Ente sebelum mati pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi seorang hakim itu bukanlah seperti menjadi seorang pejabat, ya, di mana seorang hakim tanggung jawabnya itu dunia dan akhirat. Dan menjadi seorang hakim, istilahnya itu separuh kaki kita di dalam surga dan separuhnya lagi berada di dalam neraka. Itulah konsekuensi menjadi seorang hakim. Oleh sebab itu, jika seorang hakim itu melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dia berlaku tidak adil di dalam keputusannya, maka dia siap-siap untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi jika seorang hakim ini berbuat adil, keputusannya itu sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan syariat Islam, insya Allah seorang hakim ini akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada setiap hakim, apabila memutuskan suatu perkara, memutuskan suatu hukum, maka hendaklah memutuskan suatu hukum di antara manusia dengan adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Dan apabila kamu memutuskan suatu hukum di antara manusia, suatu perkara di antara manusia antahkumu bil adl, maka hendaklah kamu memutuskan hukum itu dengan adil. Keputusan majelis hakim ini jelas-jelas bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa hakim itu ada 3 jenis orang, ada 3 golongan. 2 diantaranya masuk neraka dan hanya 1 yang berhasil masuk ke dalam surga. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, al-qudatu thalathah. Hakim itu ada 3 jenisnya, ada 3 golongan. Isnani finnar, 2 diantaranya masuk neraka, wa wahidun fil jannah, dan hanya 1 yang berhak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, dari 3 orang hakim, 2 diantaranya masuk neraka dan hanya 1 yang berhak masuk ke dalam surga. Bayangkan. Beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, rajulun alimal haqqa faqadha bihi fahuwa fil jannah. Seorang hakim yang mengetahui kebenaran dan dia menetapkan keputusan, menetapkan hukum sesuai dengan kebenaran, fahuwa fil jannah, maka tempatnya dalam surga. Akan tetapi sebaliknya, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun qada lin nasi ala jahlin fahuwa finnar. Seorang hakim yang menetapkan keputusan dengan kebodohan, fahuwa finnar, maka tempatnya adalah di dalam neraka. Dan dilanjutkan lagi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun
jara fil hukmi fahuwa finnar, dan seorang hakim yang dimana dia istilahnya menyimpang di dalam keputusannya itu, fahuwa finnar, maka dia juga dimasukkan ke dalam neraka. Bayangkan coba. Nah, menurut kami majelis hakim ini tidak adil ya, dan dia harus cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia cepat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia meminta maaf kepada Habib Rizik. Dan kalau dia tidak melakukan itu, maka dia akan mencari Habib Rizik di akhirat nanti. Rocky Gerung menilai kondisi Hakim Habib Rizik pucat seperti jenazah. Jelas ada psikologi di bawah sadar. Sidang vonis Habib Rizik Syihab tidak hanya jadi perbincangan hangat publik, namun juga menjadi sorotan. Salah satunya adalah saat hakim terlihat pucat ketika mantan imam besar Habib Rizik berteriak hingga bertemu di pengadilan akhirat. Momen ini menjadi perbincangan di kalangan netizen akhir-akhir ini, karena seolah-olah hakim hanya menjadi moderator dari urutan skenario yang sebenarnya. Setidaknya itulah analisis yang disampaikan pengamat politik Rocky Gerung. Dosen Universitas Indonesia ini mengaku kaget dengan psikologi dan mentalitas para hakim Habib Rizik yang tampak terganggu saat sidang digelar. Salah satunya menyuruh HRS untuk ajukan gerasi ke Presiden Jokowi. Kenapa belum ingkrah nyuruh gerasi? Kalau dalam teori drama ini terlihat jelas ada psikologi di bawah sadar hakim yang tiba-tiba terucap, seolah-olah hakim sudah ingin menyudahi proses persidangan, kata Rocky Gerung. Hal berikutnya yang menarik perhatian hakim adalah saat Habib Rizik berteriak hingga bertemu di pengadilan akhirat. Rocky Gerung menduga hakim sadar bahwa terpidana tidak main-main, bergelar Habib dan paham akibat perbuatan dunia. Dari situ, Rocky Gerung memahami betapa rapuhnya psikologi para hakim ini. Dia memahami pucatnya hakim karena sebagai seorang muslim, tentu saja dia senang mendengarnya. Selain itu diucapkan dari mulut seorang Habib Rizik. Wajah hakim pucat seperti calon jenazah. Wajar dia muslim dan mungkin paham apa yang diucapkan Habib dengan konsekuensi akhirat. Yang awalnya hakim gagah begitu dengar soal akhirat berubah, tutur Rocky Gerung. Rocky Gerung juga mengungkapkan kejanggalan lain dalam kejiwaan hakim Habib Rizik. Hal itu terlihat saat ia juga menawarkan gerasi dari presiden alias gerasi kepada dua orang lain selain Habib Rizik. Namun hukumannya hanya 1 tahun penjara, sedangkan leniency hanya berlaku bagi seorang yang divonis hukuman lebih dari 2 tahun. Di akhirat orang akan membawa kezolimannya. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan memikul kecurangannya di hari kiamat. Na'udzubillah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi kecurangan yang kau lakukan akan dituntut di hadapan Allah. Salat yang kau lakukan diambil orang kepenuhan, puasa yang kau lakukan diambil oleh orang rambah hilir, puasa yang kau lakukan diambil oleh orang dari dadu-dadu. Habis amal yang kau lakukan, walam yuqda alaih, yang menuntut masih banyak. Satu provinsi menuntut 6,5 juta penduduk Riau menuntut. Faniyat hasanatuhu, amalnya sudah habis. Ukhidat khotoyahum, diambil dosa orang-orang yang dizolimi. Summa turihat ilai, campakkan ke dia. Summa turihat finnar, lalu dia dicampakkan ke dalam api neraka. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena berzina, masuk neraka bukan karena minum khamar, masuk neraka karena apa? Karena zolim dan curang. Dolim itu utang. Kalau kamu nggak bayar hari ini, besok. Kalau nggak besok, lusa. Tapi sebelum ente mati, kamu harus membayar kedoliman yang pernah kamu torehkan kepada orang. Ente mau berjenggot, ndak berjenggot, cingkrang, ndak cingkrang, ente bisa baca kitab, ndak bisa baca kitab, ente faham Quran, ndak faham Quran, ente dolimin orang, kelar. Ente sebelum mati pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seorang hakim itu bukanlah seperti menjadi seorang pejabat, di mana seorang hakim tanggung jawabnya itu
dunia dan akhirat. Dan menjadi seorang hakim, istilahnya itu separuh kaki kita di dalam surga dan separuhnya lagi berada di dalam neraka. Itulah konsekuensi menjadi seorang hakim. Oleh sebab itu, jika seorang hakim itu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, seperti dia berlaku tidak adil di dalam keputusannya, maka dia siap-siap untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika seorang hakim ini berbuat adil, keputusannya itu sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan syariat Islam, insya Allah seorang hakim ini akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap hakim, apabila memutuskan suatu perkara, memutuskan suatu hukum, maka hendaklah memutuskan suatu hukum di antara manusia dengan adil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl." Dan apabila kamu memutuskan suatu hukum di antara manusia, suatu perkara di antara manusia antahkumu bil adl, maka hendaklah kamu memutuskan hukum itu dengan adil. Keputusan majelis hakim ini jelas-jelas bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa hakim itu ada 3 jenis orang, ada 3 golongan. 2 di antaranya masuk neraka dan hanya 1 yang berhasil masuk ke dalam surga. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, al-qudatu thalathah. Hakim itu ada 3 jenisnya, ada 3 golongan. Isnani finnar, 2 di antaranya masuk neraka, wa wahidun fil jannah, dan hanya 1 yang berhak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, dari 3 orang hakim, 2 di antaranya masuk neraka dan hanya 1 yang berhak masuk ke dalam surga. Bayangkan. Beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, rajulun alimal haqqa faqadha bihi fahuwa fil jannah. Seorang hakim yang mengetahui kebenaran dan dia menetapkan keputusan, menetapkan hukum sesuai dengan kebenaran, fahuwa fil jannah, maka tempatnya dalam surga. Akan tetapi sebaliknya, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun qada lin nasi ala jahlin fahuwa finnar. Seorang hakim yang menetapkan keputusan dengan kebodohan, fahuwa finnar, maka tempatnya adalah di dalam neraka. Dan dilanjutkan lagi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun jara fil hukmi fahuwa finnar. Dan seorang hakim yang dimana dia istilahnya menyimpang di dalam keputusannya itu, fahuwa finnar, maka dia juga dimasukkan ke dalam neraka. Bayangkan coba. Nah, menurut kami majelis hakim ini tidak adil ya, dan dia harus cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia cepat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia meminta maaf kepada Habib Rizik. Dan kalau dia tidak melakukan itu, maka dia akan mencari Habib Rizik di akhirat.